Pengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua DPRD. Marilah kita menundukkan kepala sejenak seiring berdoa kepada para pahlawan bangsa kita. Semoga jiwa dan pengorbanannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengeningkan kita mulai. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan acara mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Jumat 14 Agustus tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! 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 Di kesempatan yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Penyayang, atas nikmat dan karunia-Nya sampai hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk melanjutkan tugas dan karya kita sebagai anak bangsa. Rasa syukur ini tentu akan lebih bermakna apabila kita juga selalu mengetuk relung hati kita untuk mengenang dan menghargai jasa-jasa pahlawan kemerdekaan, seraya berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan mereka di tempat yang mulia. Air beria tanda tak dalam, air tenang sungguh menghanyutkan. Izinkan kami mengucapkan salam untuk semua hadirin sekalian. Agenda rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hari ini adalah hari mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna ini saya akan dibuka dan terbuka untuk umum. Dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia tahun 2020 ini, tema yang diusung adalah Indonesia Maju dan disempurnakan dengan penamaan logo Bangga Buatan Indonesia. Tema besar Indonesia Maju ini merupakan representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengandung makna bahwa peningkatan taraf hidup orang banyak melalui pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, hingga pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Tema ini disempurnakan dengan mendapat logo Bangga Buatan Indonesia sebagai upaya menumbuhkan kecintaan warga negara pada produk dalam negeri. Makna kemerdekaan saat ini bukan hanya sebagai kata, melainkan kemerdekaan adalah kesempatan untuk bermimpi hingga jadi kenyataan dan kesempatan untuk berkarya tanpa batas. Sekarang saatnya kita fokus kepada hal yang benar-benar penting dalam menyatukan keberagaman melalui kolaborasi untuk membenarkan jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya kami sampaikan bahwa di tengah COVID, keprihatinan ini kita sangat mendalam atas dampak pandemi COVID-19 serta kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan. Maka rapat paripurna pidato kenegaraan
Republik Indonesia ini dilaksanakan dengan sangat sederhana, dengan jumlah undangan yang sangat dibatasi sebagaimana telah ditetapkan yang sudah telah diarahkan oleh pemerintah pusat. Untuk itu kita akan mengikuti rangkaian sidang paripurna DPR RI untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun yang akan kita ikuti secara langsung dari gedung DPR MPRI. Untuk itu kami persilakan kepada pemandu acara untuk memandu acara ini. Cara mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Kami mohon permohonan turun dan wakil ketua Mahkamah pimpinan DPRD serta forum koalisi daerah untuk ada di kursi teman sudah disiapkan. Silakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di tengah berbagai kesulitan teknis selama pandemi, BPK secara cepat dan cermat telah memeriksa dan menyampaikan 1.180 laporan hasil pemeriksaan 2019, memberikan 36.000 rekomendasi kepada pemerintah dan memerintahkan penyetoran ke kas negara senilai 1,39 triliun rupiah. Tugas internal yang berat tersebut tidak mengganggu agenda BPK untuk melanjutkan perannya sebagai pemeriksa eksternal pada badan-badan internasional serta keanggotaannya pada Independent Audit Advisory Committee di bawah PBB. Demikian pula halnya dengan Mahkamah Agung yang menjamin kecepatan pelayanan persidangan di era pandemi. Penyediaan layanan persidangan virtual dengan menggunakan aplikasi e-court dan e-litigasi telah mempercepat persidangan di luar persidangan terbuka dan tatap muka guna terus memperluas akses bagi para pencari keadilan. MA terus menambah layanan pos bantuan hukum dan memodernisasi manajemen perkara melalui layanan pengadilan elektronik. Hal ini membuat MA berhasil memangkas tunggakan sisa perkara secara signifikan. Keberhasilan MA tersebut juga berkat dukungan dari Komisi Yudisial secara kewenangannya, sesuai dengan kewenangannya. Pengusulan calon hakim agung, calon hakim ad hoc Tipikor, dan calon hakim ad hoc hubungan industrial tetap berjalan lancar. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan program peningkatan kapasitas hakim, pemantauan persidangan, investigasi dan advokasi hakim. Sepanjang tahun 2019 hingga Juni 2020 KY telah menangani 1.584 laporan masyarakat dan merekomendasikan 225 penjatuhan sanksi. Kecepatan dan kecermatan Mahkamah Konstitusi juga sangat patut kita apresiasi. MK juga terus memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pemanfaatan layanan elektronik guna melayani masyarakat dalam mencari keadilan. MK telah berhasil mempercepat jangka waktu penyelesaian perkara pengujian undang-undang dari waktu penyelesaian 101 hari kerja per perkara di 2017 menjadi rata-rata 59 hari kerja per perkara. Sepanjang tahun 2019 hingga awal 2020, MK telah menyelesaikan 122 perkara pengujian undang-undang. Pada saat yang sama, perluasan kerja sama di dalam maupun di luar negeri pun terus ditingkatkan. MK aktif menginisiasi dan mengkoordinir berbagai kegiatan di tingkat regional maupun di tingkat global agar sistem hukum kita dijadikan rujukan bagi negara-negara demokrasi di berbagai penjuru dunia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, masih banyak langkah-langkah besar yang harus kita lakukan
Masih tersedia waktu 25 tahun lagi bagi kita untuk menyiapkan seabad Indonesia merdeka, untuk membangun Indonesia yang kita cita-citakan. Target kita saat ini bukan hanya lepas dari pandemi, bukan hanya keluar dari krisis. Langkah kita adalah melakukan lompatan besar, memanfaatkan momentum krisis yang saat ini sedang terjadi. Krisis memberikan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan, untuk melakukan lompatan transformasi besar dengan melaksanakan strategi besar. Mari kita pecahkan masalah fundamental yang kita hadapi. Kita lakukan lompatan besar untuk kemajuan yang signifikan. Kita harus bajak momentum krisis ini. Kita harus serentak dan serempak memanfaatkan momentum ini, menjadikan Indonesia setara dengan negara-negara maju, menjadikan Indonesia maju yang kita cita-citakan. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Paripurna yang kami banggakan, telah kita ikuti bersama rangkaian acara mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75. Kami berharap agar apa yang telah disampaikan Bapak Presiden kepada seluruh rakyat Indonesia dapat kita jadikan acuan landasan kebijakan daerah dan semangat kemerdekaan dapat terus kita junjung dalam kehidupan sehari-hari menuju provinsi Kepulauan Bangka yang lebih sejahtera. Di akhir sambutan ini saya mengajak segenap elemen Provinsi Bangka Belitung untuk selalu bersinergi, meningkatkan kompetensi dan kualitas diri agar dimulai dari diri sendiri. Kita menjadi agen-agen pencipta sumber daya manusia yang unggul, handal dan tangguh untuk menjawab menyelesaikan seluruh tantangan bangsa. Sebab kalau bukan untuk Indonesia, untuk siapa lagi? Dan kalau bukan untuk kita, siapa lagi? Dengan kerja cerdas dan kerja lugas, kemudian dikemas dalam kebersamaan bangsa, yakinlah kita bisa menjadi bangsa yang unggul, maju, berdaulat, mandiri dan berbudaya sebagaimana diperjuangkan oleh para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhokan setiap usaha dan langkah kita di dalam mengisi kemerdekaan ini, dan agar kita senantiasa menjadi insan yang bermanfaat untuk keluarga, agama, usaha, untuk bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Bumi Nusantara betapa indahnya, kekayaan alam anugerah Tuhan. 17 Agustus Hari Merdeka, lanjutkan perjuangan demi kesejahteraan. Sungguh pedas rasanya lada, dimakan dengan sabar terasi. Selama ulang tahun Indonesia, NKRI tetap harga mati. Dirgahayu 75 tahun Indonesia, kerja dan upaya kita untuk Indonesia semakin unggul. Pekikan, merdeka, 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 merdeka. Akhirnya perkenalkan kami atas nama pimpinan dan anggota Dewan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kehargaan dan kesabaran para undangan selama mengikuti jalannya rapat paripurna ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan yang terhormat kami nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.